Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Nggak turun. Enggak. Ini nih. Coba. Sol mi sol fa re do. Jadi membuatkan anak sebenarnya dengar notnya. Do sol mi sol fa re do. Anak tidur tenang. Tapi kalau kau buat anak itu modelnya seperti ini. Misalnya do re mi fa. Ya. Jangan lupa ya. Jadi kalau ini Bantu-bantu di bawah ya, Bu. ya, oke. Jadi kalau anak itu berarti notnya itu bukan begini. Berarti ada angka lagi di sini. Oke. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPS Harapan Indah Resort Cempaka Putih. Sebelum ibadah dimulai, jemaat harap memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sebelum masuk ke dalam gereja, jemaat terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 2. Jemaat melakukan cek suhu tubuh dan mengisi daftar hadir yang akan dibantu oleh petugas. 3. Saat di dalam gereja, jemaat wajib memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. 4. Saat ibadah dimulai, jemaat tetap memakai masker dan handphone harap di-silent atau dimatikan. 5. Pada saat galangan, jemaat tetap memakai masker dan harap mengikuti arahan dari petugas. 6. Galangan dapat ditransfer melalui bank rekening gereja. Harap menghubungi Bendahara Gereja Situa Ronaldo Sitopu. 7. Setelah ibadah selesai, jemaat tetap memakai masker dan jaga jarak serta mengikuti arahan dari petugas ibadah. Dia Teitupa. Selamat beribadah, Horas. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPS Harapan Indah Resort Cempaka Putih. Sebelum ibadah dimulai, jemaat harap memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sebelum masuk ke dalam gereja, jemaat terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
2. Jemaat melakukan cek suhu tubuh dan mengisi daftar hadir yang akan dibantu oleh petugas. 3. Saat di dalam gereja, jemaat wajib memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. 4. Saat ibadah dimulai, jemaat tetap memakai masker dan handphone harap di-silent atau dimatikan. 5. Pada saat galangan, jemaat tetap memakai masker dan harap mengikuti arahan dari petugas. 6. Galangan dapat ditransfer melalui bank rekening gereja. Harap menghubungi Bendahara Gereja Situa Ronaldo Sitopu. 7. Setelah ibadah selesai, jemaat tetap memakai masker dan jaga jarak serta mengikuti arahan dari petugas ibadah. Diate Tupa. Selamat beribadah, Hora. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPS Harapan Indah Resort Cempaka Putih. Sebelum ibadah dimulai, jemaat harap memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sebelum masuk ke dalam gereja, jemaat terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 2. Jemaat melakukan cek suhu tubuh dan mengisi daftar hadir yang akan dibantu oleh petugas. 3. Saat di dalam gereja, jemaat wajib memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. 4. Saat ibadah dimulai, jemaat tetap memakai masker dan handphone harap di-silent atau dimatikan. 5. Pada saat galangan, jemaat tetap memakai masker dan harap mengikuti arahan dari petugas. 6. Galangan dapat ditransfer melalui bank rekening gereja. Harap menghubungi Bendahara Gereja Situa Ronaldo Sitopu. 7. Setelah ibadah selesai, jemaat tetap memakai masker dan jaga jarak serta mengikuti arahan dari petugas ibadah. Diate Tupa. Selamat beribadah, Hora. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPS Harapan Indah Resort Cempaka Putih. Sebelum ibadah dimulai, jemaat harap memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sebelum masuk ke dalam gereja, jemaat terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 2. Jemaat melakukan cek suhu tubuh dan mengisi daftar hadir yang akan dibantu oleh petugas. 3. Saat di dalam gereja, jemaat wajib memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. 4. Saat ibadah dimulai, jemaat tetap memakai masker dan handphone harap di-silent atau dimatikan. 5. Pada saat galangan, jemaat tetap memakai masker dan harap mengikuti arahan dari petugas. 6. Galangan dapat ditransfer melalui bank rekening gereja. Harap menghubungi Bendahara Gereja Situa Ronaldo Sitopu. 7. Setelah ibadah selesai, jemaat tetap memakai masker dan jaga jarak serta mengikuti arahan dari petugas ibadah. Diate Tupa. Selamat beribadah, Hora. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPS Harapan Indah Resort Cempaka Putih.
Sebelum ibadah dimulai, jemaat harap memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sebelum masuk ke dalam gereja, jemaat terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 2. Jemaat melakukan cek suhu tubuh dan mengisi daftar hadir yang akan dibantu oleh petugas. 3. Saat di dalam gereja, jemaat wajib memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. 4. Saat ibadah dimulai, jemaat tetap memakai masker dan handphone harap di-silent atau dimatikan. 5. Pada saat galangan, jemaat tetap memakai masker dan harap mengikuti arahan dari petugas. 6. Galangan dapat ditransfer melalui bank rekening gereja. Harap menghubungi Bendahara Gereja Situa Ronaldo Sitopu. 7. Setelah ibadah selesai, jemaat tetap memakai masker dan jaga jarak serta mengikuti arahan dari petugas ibadah. Diate itu Pak. Selamat beribadah, Hora. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPS Harapan Indah Resort Cempaka Putih. Sebelum ibadah dimulai, jemaat harap memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sebelum masuk ke dalam gereja, jemaat terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 2. Jemaat melakukan cek suhu tubuh dan mengisi daftar hadir yang akan dibantu oleh petugas. 3. Saat di dalam gereja, jemaat wajib memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. 4. Saat ibadah dimulai, jemaat tetap memakai masker dan handphone harap di-silent atau dimatikan. 5. Pada saat galangan, jemaat tetap memakai masker dan harap mengikuti arahan dari petugas. 6. Galangan dapat ditransfer melalui bank rekening gereja. Harap menghubungi Bendahara Gereja Situa Ronaldo Sitopu. 7. Setelah ibadah selesai, jemaat tetap memakai masker dan jaga jarak serta mengikuti arahan dari petugas ibadah. Diate itu Pak. Selamat beribadah, Hora. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPS Harapan Indah Resort Cempaka Putih. Sebelum ibadah dimulai, jemaat harap memperhatikan hal-hal berikut. 1. Sebelum masuk ke dalam gereja, jemaat terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 2. Jemaat melakukan cek suhu tubuh dan mengisi daftar hadir yang akan dibantu oleh petugas. 3. Saat di dalam gereja, jemaat wajib memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. 4. Saat ibadah dimulai, jemaat tetap memakai masker dan handphone harap di-silent atau dimatikan. 5. Pada saat galangan, jemaat tetap memakai masker dan harap mengikuti arahan dari petugas. 6. Galangan dapat ditransfer melalui bank rekening gereja. Harap menghubungi Bendahara Gereja Situa Ronaldo Sitopu. 7. Setelah ibadah selesai, jemaat tetap memakai masker dan jaga jarak serta mengikuti arahan dari petugas ibadah. Diate itu Pak. Selamat beribadah, Hora.
Selamat datang dan selamat beribadah di GKPS Harapan Indah Resort. Pada waktu itu, Kaisar Agustus Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Fantastis. Yes, yes, yes. Kayaknya yang sebelah kiri kakak kurang semangat. Padahal badannya besar-besar seperti Kak Mareni. Kakak tanya lagi sekali lagi. Apa kabar adik-adik semua?
ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Yes. Sebentar, kalau kelas kecil, diam dulu ya. Kakak mau sapa kakak-kakak kelas besar. Apa kabar kakak-kakak kelas remaja? Luar biasa. Itu kayaknya suara Kak Rohmasari ya, kakak kelas besar ya. Kakak ulang kembali. Apa kabar adik-adik abang-abang kelas remaja? Yes. Oke. Sambil menunggu teman kita satu lagi, karena ini suasana Natal kan, kita mau merayakan Natal bukan sama-sama. Karena ada teman kita yang terjebak macet sedikit. Bersabar ya. Bersabar ya adik-adik. Sambil menunggu, udah? Belum. Kan kalau suasana sukacita Natal harus sama-sama. Ini masih ada satu lagi teman kita yang aturan merdu itu. Ya, thanks Bang Edo. Baru suara kakak agak merdu ya. Tadi enggak kayak ngegas kakak. Menunggu teman kita satu lagi biar kita sama-sama bersukacita. Oh, sudah datang. Udah ada kode katanya kita nggak jadi nyanyi. Nanti aja nyanyinya, sudah ada kode, teman kita sudah datang. Puji Tuhan lah, kita sama-sama merayakan Natal. Oke adik-adik yang tertib ya. Kita menunggu teman kita. Cek, sudah datang belum si ganteng? Aduh, luar biasa. Ayo. Cek. Ana mau sapa lagi. Shalom adik-adik. Sekali lagi, shalom adik-adik. Merayakan ibadah online. Komunikasi agar dapat berjalan dengan baik ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, karena hari ini kita dengan sukacita menyambut Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, sama-sama kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2.
Jemaat diundang berdiri. Kita memasuki ibadah Natal Sekolah Minggu pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang ditentukan Tuhan. Mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Pujilah Tuhan, sebab baiklah memuji Dia, dan menyenangkan untuk menyanyikan pujian baginya. Bersorak-soraklah untuk Allah, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pujilah Tuhan yang memerintah di Sion. Ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Dengan sepenuh hati aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan mewartakan karya-Mu yang mengagumkan. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Engkau memberi segala yang kuperlukan. Hidupku ada di tangan-Mu. Sungguh indah pemberian-Mu bagiku, dan sangat menyenangkan hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami memuji dan memuliakan Engkau karena kasih-Mu telah nyata melalui kelahiran Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Engkau hadir dengan merendahkan dan memiskinkan diri melalui kelahiran-Mu di kandang domba. Engkau datang dalam kemiskinan supaya kami menjadi kaya. Ya Roh Kudus, ajarilah kami semakin mengenal betapa besar kasih-Mu yang telah mendamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami memperoleh keselamatan. Kasihan kami ya Allah. Kami mohon dalam doa ini. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Kita sama-sama nyanyi dari Terbit Matahari, dinyanyikan dengan 2 kali. Sampai pada masuknya sore-sore, nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya sore-sore, nama Tuhan dipuji. Tuhan
Liturgi pertama, penciptaan. Gelap sekali, sama seperti malam saat tidak ada bulan dan bintang. Lampu satu pun tak ada yang menyala. Karena gelapnya, kita tidak dapat melihat apapun. Begitulah bumi pada mulanya. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu dinamai malam. Lihatlah, Allah juga membuat langit biru yang indah. Bunga-bunga juga dengan laut biru yang menghampar luas dan indah. Siapa yang membuatnya? Siapa juga sinar terang? Kalau yang membuat bintang yang gemerlapan dan bulan bercahaya di malam hari, siapa ya? Gajah, kelinci, burung di udara, dan semua binatang itu Allah yang membuat. Lalu siapa yang menciptakan aku, kamu, papa, mama, dan semua orang di muka bumi? Itu semua pasti Allah yang menciptakan, dan Allah semua membuat semua yang telah dibuat malam itu. Lalu ia pun beristirahat. Terang, bintang, pohon, hewan, dan manusia. Siapa yang ciptakan? Bukan saya. Siapa yang ciptakan? Allah penciptanya. Langit dan bumi, juga alam seisinya. Semua Tuhan ciptakan. Terang, bintang, hewan, pohon, manusia. Allahku yang menciptakan semua. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 191 ayat 1 dan 2. Beda-beda
kejatuhan. Allah juga memberi nama manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka tinggal di sebuah taman yang bernama Eden. Tetapi Adam dan Hawa nakal. Mereka tidak menurut kepada Allah. Mereka melawan Allah. Ular adalah binatang yang jahat, mengerikan, dan suka menyerang manusia. Suatu hari, iblis masuk ke dalam ular dan membujuk Hawa melawan Allah. Hawa menurut kepada iblis, begitu juga dengan Adam. Mereka memakan buah yang dilarang Allah untuk dimakan. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintahnya. Maka Allah mengusir mereka dari taman yang indah itu. Sejak itu, semua manusia jadi berdosa dan hidupnya susah. Memang hidup ini susah, apalagi saat ini akibat pandemi COVID-19. Sudah lama sekali kita tidak bisa kemana-mana, tapi harus tinggal di rumah saja. Tidak bisa ke sekolah, ke gereja, berjumpa dan bermain bersama kawan. Kita belajar online dari rumah, ibadah pun harus terima. Aduh, susahnya hidup ini. Kita bernyanyi. Tadi kakak undang untuk bangkit penuh sukacita dinyanyikan dengan 2 kali. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke liturgi ketiga, janji Allah. Waktu manusia itu berdosa, Allah berjanji bahwa Ia akan tetap mengasihi kita. Allah berjanji akan ada seorang penebus yang akan mengalahkan iblis. Beginilah bunyi janji itu. Orang-orang yang ada dalam kegelapan, baginya telah diberikan terang yang besar. Dia akan disebutkan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia yang memberi damai sejahtera selamanya dan akan memerintah di atas atas Daud. Dia berkuasa atas kerajaannya dan memimpin
dengan adil dan jujur sampai selama-lamanya. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem. Dari sana akan datang seseorang yang memerintah Israel. Ia kelak akan seperti seorang gembala. Ia akan melindungi dombanya dengan kekuatan Tuhan. Ia akan berkuasa atas nama Tuhan. Rakyatnya akan bahagia, aman, selamat, dan sejahtera. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi, dan Dia akan membawa damai. Kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, kita mendengarkan persembahan pujian dari kelas besar.
Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 102 ayat 1 dan 2. Liturgi keempat, kelahiran Yesus berupa video. Tibalah saat yang dinantikan itu. Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Orang itu akan dinamakan Kristus. Dialah juru selamat dunia. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud, yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin.
Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyalakan lilin. Untuk itu kami undang untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Pendeta Richard Siboro. Yang kedua, pembimbing sekolah minggu. Yang kedua, pembimbing sekolah minggu Bapak Situa Ricardo Purba. Yang ketiga, mewakili PHMJ Bapak Situa Hamonangan Purba. Yang keempat, Ketua Seksi Sekolah Minggu KL Serida Sipayung.
Yang kelima mewakili guru sekolah minggu Kahroma Sari Purba. Yang keenam mewakili orang tua Bapak Herdiwanto Saragi. Dan yang ketujuh mewakili anak sekolah minggu Christian Simaringga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 dan 3, Malam Kudus. Adik-adik silakan duduk kembali. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Mau mengikuti Yesus. Dia juru selamatku dan dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya. Seluruh hidupku, kata dan karya, ku persembahkan kepadanya.
Kita dengarkan video persembahan pujian kelas kecil berupa video.
Liturgi kelima, hidup baru. Nah adik-adik, Yesus telah lahir. Seperti orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat indah. Lalu, hadiah apa yang akan adik-adik berikan di hari ulang tahun Tuhan Yesus ini? Saya berjanji untuk menolong, memberi semangat, dan mendoakan orang yang kesusahan akibat pandemi COVID-19. Saya berjanji untuk membagikan apa yang ada padaku pada teman tolongan. Kalau hadiah yang saya untuk tidak melawan papa dan mama, kakak dan abang, dan semua orang. Hadiah sekolah minggu. Saya membawa janji untuk lebih rajin belajar, mengikuti sekolah, dan menyayangi teman. Tuhan Yesus pasti senang kalau saya berikan hati saya untuk tidak lagi berbohong, mencuri, menyontek, dan bertengkar. Wah, terus pasti bahagia dengan hadiah-hadiah dengan hati yang Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, pujilah ke dalam pelatarannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Satukanlah hati kami ya Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat bagi semua orang. Kita bernyanyi.
Sebelum kita mendengarkan cerita Natal dari Bapak Pendeta, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 123 ayat 1 dan 3. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Sama-sama Tuhanku di dalam dunia, damai yang bawa tiada taranya. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita tutup mata, lipat tangan. Semua tunduk, semua diam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, betapa bersukacitanya kami sore ini bersama dengan anak-anakmu semua. Sekolah Minggu GKP Harapan Indah yang merayakan Natal. Ya Tuhan, demikianlah kami menjalani acara demi acara. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan cerita Natal. Biarlah roh Tuhan mengajari kami semuanya, sehingga kami memperoleh makna Natal yang dibawakan anak-anak kami sekolah minggu. Dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar adik-adik? Yes. Itu yang di gereja, yang di rumah. Ijaran dari rumah hon, hajar dua bagi dahon, bang. Di sini, di sana, kemana? Enggak begini. Soalnya aku enggak pakai jubah, bukan apa-apa. Saya harus katakan, karena saya kalau khotbah sekolah minggu, saya mau mire. Tahu mau mire, bang? Siapa yang tahu mau mire? Iya, jadi kan kamu mungkin berjubah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang. Rom, ada mahur berditan ini halak semua kan. Jadi saya memang sengaja tidak pakai jubah, tapi tetap saya begitu bangga sekali. Saya enggak diikuti bang, ya. Capeklah dulu kau bang ikutin aku, mau mere juga ya. Biar apa yang di rumah. Ya, jadi aku mau mere, abang mau mere juga. Baik, saya senang sekali. Adik-adik kami semuanya, yang kelas kecil, kelas besar, yang di rumah juga. Nampak ya di sini bang di rumah. Oh, yang di rumah nampak juga di sini. Nah, kalau merayakan Natal itu anak sekolah minggu misalnya, itu merayakan apa sebenarnya? Merayakan apa? Nggak tahu. Ini merayakan nggak tahu, nggak apa-apa kan begitu. Ini nanti bertanggung jawabannya Ibu Roma. Kalau merayakan Natal itu merayakan apa? Kelahiran, kan begitu ya? Kalau merayakan Natal pasti merayakan kelahiran. Kalau merayakan kelahiran itu biasanya disebut apa? Hari apa? Kalau merayakan, ya ulang tahun. Oh, ini pintar dia kalau kali ini. Kalau merayakan kelahiran berarti ulang tahun. Nah, pernah nggak kalian ikut diundang ulang tahun? Siapa yang pernah ikut merayakan? Diundang merayakan siapa? Pernah ingat? Namanya temannya yang ulang tahun. Gak ingat aku pernah ya. Nah, siapa namanya temannya ulang tahun guru? Pernah ingat? Siapa namanya ulang tahun gurunya? Di mana? Di sekolah minggu? Di sekolah? Pernah ikut ulang tahun? Nah, pasti pernah. Pernah ada sekolah minggu terlambat ada tambah tiga-tiga. Kalian pernah mengikut teman ulang tahun pernah?
Pernah. Dan pernah merayakan ulang tahun? Pernah juga, kan begitu. Nah, kalau merayakan ulang tahun, yang ditunggu-tunggu apanya? Yang ditunggu-tunggu apanya? Hadiah atau kadonya, kan begitu. Kadonya pastilah kan, ya ada. Yang ditunggu pasti kadonya. Wah, apa sih yang dikasih kawanku ini? Apa yang dikasih kawanku ini? Gitu. Nah, kalau ada perayaan ulang tahun yang ditunggu, paling ditunggu, kapan selesai acara ini? Kan begitu, udah gak sabar. Maunya pulang lah, pulang ini, pulang lah bang ini. Udah kelamaan pulang kan? Gak. Nah, pernah siapa yang tahu? Ketika Yesus lahir, siapa yang bawa kado? Siapa yang bawa kado? Ya supaya tahu. Siapa yang bawa kado ketika Yesus lahir? Ayo ingat. Siapa yang bawa kado ketika Yesus? Sebenarnya kalau tafsirannya bukan lahir lagi karena sudah lama, berulang tahun sebenarnya, tapi nggak apa-apa disebut aja lahir biar gampang. Karena kan begini sambil saya kasih pelajar. Kan ketika orang itu nyampe kan itu sudah lama sebenarnya Yesus lahir. Udah berulang tahun sebenarnya. Siapa itu? Pintar sekali. Tian ya namanya. Tian. Betul sekali. Ketika Yesus lahir yang membawa kado adalah 3 orang majus dari timur. Benar sekali bang. Luar biasa anak Pak Maringga. Yes. Gitu. Siapa ingat apa yang dibawa? Ini kan tadi dibilang 3 orang majus. Apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Boneka. Memang dari boneka itu mana ada boneka? Belum ada. Waktu itu belum ada boneka. Kue mana ada kue waktu itu belum ada kue. Gak ada yang dibawa. Apalagi makin parah. Ada yang ingat? Apa yang dibawa? Emas. Apa lagi? Kemenyan dan mur apa? Dan mur yang di bengkelnya Pak Simaramata pula, bukan itu. Oh, bukan. Nah, bukan. Jadi yang dibawa kadonya adalah emas, kemenyan dan mur. Emas itu udah tahu ya, yaitu logam, itu emas yang dipakai. Nah, itu di cincin. Kalau kemenyan itu kan ramuan-ramuan. Nah, bikin wangi apa mur juga ramuan-ramuan bikin obat, bikin apa yang disemprot itu di sini? Parfum. Nah, tadi Tian bilang emas ya. Tian bawa emas enggak? Itu bersama Tuhan Yesus. Mamanya bawa enggak? Tanya dulu mama. Kalau mamanya bawa emas harus disembahkan sekarang. Bukan Mas Purba. Mas Tono ya. Nah, bawa emas, bawa kemenyan, bawa mur. Itulah kado yang dibawa oleh orang Majus dari timur. Nah, Nathan apa kadomu bang? Kan ulang tahun sekarang Tuhan Yesus kan? Ya ulang tahun. Apa kadomu bang? Nah kalau kadonya kan begini, ada emas, ada kemenyan, ada mur. Nah coba tanya Pak, kenal Pak John Berry? Kenal? Coba kalau ada yang dibawanya entah jam tangannya apapun minta untuk dipersembahkan sekarang sama bapak. Mana bapakmu? Di luar bukan di dalam. Satu lagi. Siapa namanya bang? Jangan terok-tokan mamanya di depan. Ini masa terok-tokan mamanya di depan ini dah. Namamu siapa bang? Enggak ada apa? Wireless tadi. Ya.
Supaya yang merasa mendengar nama ini biarpun di luar tahu siapa yang ngomong ini kan, biarpun di luar. Siapa nama Bang? Tes kurang kok Bang. Tes kurang kok Bang. Jaden Purba. Nama baru. Ini enggak dikasih tahu, nanti pula salah satu pula baru supaya mahal juga. Jaden Purba. Nah ini Jaden Purba. Mamakmu pasti bertobat. Iya kan? Bukan, salah. Oh iya. Kan ulang tahun Yesus sekarang Bang. Jaden. Kalau tadi kan teman ulang tahun bawa kado, kasih ke temannya. Sekarang kalau Yesus ulang tahun, kado Jaden. Apa kadomu Bang sama Tuhan Yesus? Ada? Atau sama Bang yang di belakang, jangan diam-diam ke Bang. Nah. Apa kadonya? Nah kalau misalnya kan ada bapak ada kan? Ada bapak hadir kan? Nanti minta bapak apa kadonya, ya sama bapak. Nah adik-adik kami sekalian mau saya katakan begini, kalau merayakan ulang tahun yang paling ditunggu-tunggu adalah apa hadiahnya, apa yang dipersembahkan kepada yang berulang tahun. Nah kalau begitu sekarang kan kalian kan nggak punya emas. Dari mana mas anak sekolah minggu kan? Nggak mungkin punya emas, nggak mungkin punya kemenyan, nggak mungkin punya mur. Itu kan barang-barang mahal, uangnya pun nggak banyak. Tetapi tetap harus memberikan kado kepada Tuhan Yesus, harus memberikan hadiah ulang tahun Yesus sekarang ini. Apa itu hadiahnya? Apa hadiah kalian kepada Tuhan Yesus pada ulang tahun di tahun 2021 ini? Yesus berulang tahun sekarang. Apalah kado kalian kepada Tuhan Yesus? Mas. Gak bisa mas, karena kalian belum punya mas. Apa? Nah karena itu kita akan dengarkan lagi dulu abang-abang kita liturgi kelima 1 sampai 5 saja. Kembali berdiri di depan. Abang liturgi 5 1 sampai 5 kembali ke depan dulu berdiri. Inilah kado kalian. Sini dulu bang, liturgi 5 nomor 1 di sini. 5 saja, 1 sampai 5 ya, jangan semua. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Mana? Apa kita yang apa bang? Enggak. Ini masih mic ya, wireless. Sini bang. Iya. Kita dengarkan ya. Tadi kan kita enggak punya emas, enggak punya kemenyan, enggak punya mur, enggak punya uang banyak. Tetapi malam ini ada kado yang sangat berharga yang boleh semua kita boleh persembahkan. Biarpun kita anak kecil, biarpun kita masih sekolah minggu, tapi bisa mempersembahkan ini. Biarpun enggak ada emasnya, biarpun uangnya sedikit, tetapi bisa mempersembahkan hadiah yang sangat hebat ini. Apa itu? Kita dengarkan. Ya, kita dengarkan dulu satu-satu bang. Nomor 1 tadi apa? Coba liturgimu bang. Dan YouTube. Apa dikatakan di situ? Menjadi apa? Untuk apa? Menolong, ya, menolong sesama. Itu yang pertama hadiah yang paling Tuhan harapkan dari kita. Jadi kalau menolong itu siapapun bisa. Anak kecil, anak besar, kelas remaja, orang tua, semua bisa menolong. Contohnya apa bang? Menolong kalau anak-anak. Contohnya apa kalau menolong? Membantu orang tua. Ini menolong, nanti membantu orang tua. Ini menolong, kalau katakan menolong itu apa? Menolong itu untuk anak-anak misalnya apa? Misalnya ada PR yang tidak dimengerti tetapi bisa dikasih, diajarin temannya ya.
Ada temannya yang kurang paham, kurang mengerti pelajarannya, dikasih tahu. Itu namanya menolong. Nah, apa lagi? Kalau anak lagi jatuh, ditolongin. Ya, kalau temannya lagi jatuh apa nyana? Jatuh bangun? Terpeleset. Nah, kalau terpeleset kawannya ditolong, ya jangan dibiarkan, mampus kau. Itu kalau itu bang apa? Anak apa itu? Iblis. Anak iblis. Ya, kalau begitu kalimatnya udah jatuh teman terpeleset, mampus lu kan? Nah, itu namanya anak iblis. Kalau tidak menolong, itulah anak Tuhan Yesus. Nah, itu kado pertama. Aku berjanji untuk menolong. Jadi anak-anak kami sekolah minggu dan juga anak-anak kami remaja merayakan Natal itu, kita memberikan hadiah yang sangat bagus kepada Tuhan, yaitu menjadi anak-anak yang suka menolong. Yang pertama. Yang kedua, Saya berjanji untuk membagikan apa yang ada padaku kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan. iya, menjadi orang yang suka berbagi. Suka berbagi, dia tidak mau hanya senang sendiri, dia tidak mau hanya lulus sendiri, hanya maju sendiri, tetapi dia mau berbagi kepada sesamanya untuk bersama-sama maju, bersama-sama berkembang, bersama-sama bersenang, bersuka cita. Kalau untuk sekolah minggu, contoh kalau menolak tadi ada contohnya. Kalau untuk sekolah minggu, kalau yang namanya berbagi, ibu guru apa itu contohnya? berbagi berkat. Iya, kan suka begini kan? Kalau sana sekolah minggu kan ada apa? Alat peraga ya, ada alat peraga. Kalau punya pensil gambar dibagi ke temannya, biar sama-sama cantik gambarnya. Nah, harus berbagi. Nah, apa lagi, Bang Nathan? Apa yang mau kau bagi? Berbagi makanan. Kalau dibawa makanan dari rumah, ya kasih juga temannya. Nah, suka berbagi dengan sesama. Jangan hanya senang sendiri. Itu anak yang Tuhan kehendaki. Kado yang ketiga. Kalau adalah sikap saya yang tidak melawan papa dan mama, kakak dan abang, dan semua orang. Tidak melawan papa dan mama. Tidak berkata kasar kepada papa dan mama. Itu hadiah ketiga yang sangat baik. Pernah berkata kasar sama mama? Enggak, betul. Nah, tidak berkata. Apa contohnya? Di rumah juga, yang di rumah ya. Apa contoh anak sekolah minggu yang bersikap kasar, tidak hormat kepada orang tua? Contohnya apa? Apa contohnya, Nak? Melawan orang tua? Apa, Bang? Membentak, apa katanya? Apa yang dicapkan? Membentak orang tua itu, nanti aja, Mak. Aku juga masih main. Kalau anak yang suka maki-maki orang tua itu gimana? Apa contohnya? Gurunya lah ditanya juga. Karena gurunya yang bertanggung jawab sama murid-muridnya. Nanti kalau gurunya nggak bisa, terpaksa ke pengadilannya. Ke pendetanya lah terakhir. Bang pendidikan itu langgu, coba. Nah, ini pengalaman kita mulai orang tua. Apa contoh anak-anak yang seringkali bersikap tidak hormat kepada orang tua, anak-anak? Iya, dipanggil nggak nyahut. Udah dipanggil. Siapa tadi? Jared, bukan dipanggil.
Mas Pur. Darin. Dia. Ketiga Darin. Apa Pak? Begitu suaranya menggelegar. Itu bukan orang yang baik, bukan anak sekolah yang baik. Tetapi apa? Kalau dikatakan tadi menghormati orang tua berarti apa? Darin, ya Pak. Darin, Ma. Nathan, anak ini, aku lagi. Berapa kali kau bilang gitu? Nathan. Sering kan? Jarang. Baguslah jarang. Dan tidak perlu lagi mengatakan begitu. Nah, itu adik-adik kami. Jadi kado Natal itu jangan kita bayangkan yang hebat-hebat di hadapan Tuhan. Tetapi ada rasa hormat, sopan santun kepada orang tua. Itu kado Natal yang sangat bagus sekali. Tidak harus dengan apa namanya, sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai tinggi, enggak. Tapi rupanya kalau kita menghormati orang tua, itu sudah kado Natal yang sangat disenangi Tuhan. Siapa nama Bang? Hah? Alpino? Sinaga? Pino, kata mamanya kan? Ya Mak, angkat dulu gelas ini ke mobil. Ntar lagi Mak, main game kan? Coba lah Mak, ntar lagi Mak. Ntar lagi Mak, main game. Nah itu tidak baik. Dan bukan anak sekolah yang baik. Dan tidak akan diberkati Tuhan seperti itu. Tetapi ketika bapak mama memanggil Pino, siapa lagi? Ya, Devi. Tidak lahir, adanya dia ya? Alvira. Alvira. Sevira. Oh, Vira Sitobu, adiknya. Iya, adiknya Bang Ronaldo juga. Oh betul, ya betulnya, betul Bang Ronaldo, Mas Ronald. Nah, itulah yang kado yang Tuhan kehendaki. Ketika dipanggil mamanya, dipanggil orang tuanya, dengarkanlah dan lakukan. Nah itu juga ada dekat yang di rumah, agenda Syam Najab. Yang keempat apa kadonya, Bang? Ada yang saya persembahkan yaitu janji untuk menghormati guru sekolah minggu, semakin rajin berdoa dan rajin beribadah. Iya. Yang keempat adalah rajin berdoa dan rajin beribadah. Siapa yang rajin berdoa di rumah? Betul. Berapa kali kau berdoa nak? 3 kali sehari. Namamu siapa guru? Audi. Audi. Hanya oke. Lihat do vokal di nahon. Kan berubah vokal juga. Kebetulan juga udah lansia, agak nengel juga aku dikit. Berdoa apa itu doanya nak? Itu apa nak? Mau makan, belajar, mau tidur. Luar biasa sekali. Itu yang sangat bagus. Waktu mau makan, waktu mau belajar, waktu mau tidur. Nah, itu hadiah yang sangat bagus sekali, Bro. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan senangi. Gurunya mau ditanya nanti nggak enak, kan gitu. Nah, coba perhatikan, sederhana sekali kan? Setiap mau makan dia berdoa dulu, jangan begitu habis doa. Sama Sandi kan? Halo pula tembang berdoa mengumakan masih sekolah Pak. Dan mati juga berdoa. Nah, itulah hadiah yang tempat dikatakan yang sangat Tuhan inginkannya. Anak-anak yang rajin berdoa sebelum makan, lalu apa namanya? Belajar, berdoa sebelum belajar dan berdoa sebelum tidur.
Itu anak-anak yang membawa hadiah kado kepada. Dan terakhir kadonya apa nak? Kalau saya membawa janji untuk lebih rajin belajar, menghormati guru di sekolah, dan menyayangi teman. Iya. Rajin belajar, menyayangi teman. Rupanya gini. Siapa yang belajar rajin di rumah? Setiap hari. Tak terlalu. Enggak, itu kejujuran itu. Gitu kan. Siapa yang rajin belajar? Nah, tentu adik-adik semua, anak-anak kelas besar juga rajin belajar. Kenapa itu menjadi kado kepada Tuhan Yesus? Karena kalau kita rajin belajar, Tuhan Yesus akan selalu memberikan jalan untuk masa depan kita yang baik. Kita hadapi sekarang ini tidak harap kita doakan, tetapi kalau kita tetap bersiap diri, belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa, Tuhan akan membawakan yang jalan yang terindah bagi kita. Nah, kalau kita memberikan kado yang indah, maka Tuhan akan senang. Kalau Tuhan senang, maka Dia pun akan memberkati kita. Dan dikatakan tadi di sini menyenangkan teman. Ini ajaran Kristen yang paling bagus, bahwa semua orang, bukan hanya orang Kristen, entah agama apapun, entah suku apapun, adalah teman kita. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan kita ingin supaya dari kami semuanya, entah teman kalian beragama Muslim, beragama Buddha, bersuku apa, itu teman kita semuanya. Tidak ada musuh. Semua harus disayangi. Nah, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau orang Kristen merayakan Natal, berarti orang Kristen mengatakan semua manusia, entah agama manapun, adalah teman-teman kita semuanya. Orang Kristen tidak punya musuh, biarpun berbeda agama. Orang Kristen tidak punya lawan, biarpun tidak seiman, tetapi menjadi teman. Tapi begini juga bang, jangan cuma menjadi teman, jadi keterusan temannya. Teman itu artinya apa? Kita bersama saling membangun. Jangan saling memfitnah walaupun beda agama. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, semua harus saling menghormati. Tetapi kalian harus tetap punya pegangan bahwa hanya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Jangan bilang, kalau gitu semua teman kita sama, kalau gitu semua agama itu sama. Itu nggak benar juga. Jangan kalian katakan semua agama sama. Tidak sama. Tetapi sekalipun penganut agama tidak sama, kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Nah, kalau kalian punya teman, pasti punya teman Muslim kan begitu. Di sekolah, tempat atau di mana-mana. Nah, itu semua kita. Tetapi kalian harus ingat, kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus. Berteman dengan baik, tetapi beriman dengan teguh bahwa Yesuslah. Oh, nggak ada makelanya laku dah. Buah loh di sana. Oh, nanti makelah daripada nggak ada lagi, anakmu juga sama aku katanya kan. Biarlah anak yang dari Sumedang sana. Dia mereka memahami kan. Ini para sama masih kemenugi kan ke rumah sana kan. Nah, jangan hanya karena hal-hal kehidupan lahiriah lalu kalian goyah imannya. Tetapi anak-anak Tuhan itu tetap berharap dan teguh di dalam Tuhan. Adik-adik kami sekalian yang kelas besar, anak-anak sekolah minggu, silakan duduk bang. Nah, kalau tadi kita bawa kado untuk ulang tahun, bukan seperti kado orang itu, yaitu emas, kemenyan dan mur, tetapi lebih mahal dari situ. Kalau emas, tahu harganya, saya tahu harga emas Nyamon, nih leher Nyamon. Lagi berani waktu, lampau lah, boleh sekali. Kebetulan harganya on. Sebahak emas, saya tahu harga, kita bisa tahu harganya. Karena itu,
meja pak sumson sinagai. Ada anak bola buat parfum, udah kuatar. Misal nih, terbaca harganya. Kan tidak entah dia dolar, entah euro, terserah. Tapi selalu apapun yang ada di dunia ini ada harganya. Tetapi yang dikatakan di sini misalnya mengasihi, rajin berdoa, berapa nilainya? Berapa rupiah itu? Coba bayangkan, siapa yang bisa menilai hormat sama orang tua? Oh, Alpino, mana Alpino? Maka Alpino, ya mak, bawa dulu apa ini? Ya mak, saya bawa pun. Berapa harganya itu? Gak ternilai. Coba bayangkan, itulah kado yang sangat Tuhan inginkan. Kalau Alpino, siapa pak? Kelvin, rajin belajar, rajin berdoa. Berapa rupiah nilainya? Enggak ternilai. Enggak ternilai. Kalau kadonya orang majus masih bisa dinilai. Tapi kado anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harapan indah tidak ternilai. Karena apa? Karena mereka saling mengasihi, berbagi, rajin berdoa, tidak kasar kepada orang tua, dan terakhir menyayangi sesama teman yang lain. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai kado kita. Kalau kado itu sudah kita beri kepada Tuhan, juga ada depan di rumah, agen Syam orang tenang di rumah. Betapa senangnya orang menerima kado yang indah, maka dia akan mendoakan, akan bersuka cita. Demikian juga ada anak kandung di rumah, Syam bapak inang di rumah. Ayo maka doakan harga berminum. Hadiah ulang tahun dari Tuhan Yesus dua dari kami semuanya. Apa itu? Hormat kepada orang tua, saling menolong, rajin berdoa, dan terakhir menyayangi sesama. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Ketika anak-anak Tuhan Yesus, dan malam ini Tuhan mengajar kami apa kado hadiah terindah yang boleh kami persembahkan. Dan melalui cerita firman Tuhan malam ini, seperti orang majus yang membawa hadiah yang termahal, namun masih bisa dinilai. Tetapi anak-anak kami, nah sekolah minggu akan memberikan hadiah terindah. Menjadi anak-anak yang mengasihi, yang rajin berdoa, yang rajin belajar, hormat sama orang tua, bahkan mengasihi sesama manusia. Tuhan dengarlah janjian anak kami ini. Terima ya Tuhan pada anak-anak kami ini. Menjadi sukacita bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi semua anak kami. Dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan, berkatilah semua anak kami Natal maupun di rumah ini, sehingga semua mereka sehat-sehat, semua mereka menjadi anak yang pintar dan menyongsong masa depannya dengan pertolongan Tuhan. Berkati semua orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, dalam pekerjaan mereka, profesi, usaha mereka sehari-hari. Tuhan memberikan buah yang baik atas pekerjaan mereka untuk mencukupkan kebutuhan hidup anak-anak kami sekolah minggu semuanya. Ya Tuhan, lihatlah pengabdian guru-guru sekolah minggu itu setia, tulus hati, mengajar, menuntun anak-anak kami sekolah minggu dalam iman kepada Bapa yang baik. Betapa berharganya di matamu jerih hamba-hambamu ini, dan tak sia-sia, sehingga menjadi berkatlah semua pelayanan guru-guru sekolah minggu ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Berkati sekolah minggu, berkati semua pengurus sekolah minggu di jemaat ini. Mereka semakin sehat, bahkan semakin terberkat, semakin berkelimpahan di dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak. Ya Tuhan,
Demikianlah sukacita kita bersama anak kami malam ini. Sempurnakan itu Tuhan di dalam berkat dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita akan bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena itu petugas persembahan atau bagaimana? Yang ke depan. Oh ya. Firman Tuhan untuk kita sebelum kita menyatakan persembahan kita dalam Mazmur 25. Bawalah persembahan ke hadapan Tuhan dan bayarlah najarmu kepada yang maha mulia. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari nomor 119 ayat 1 sampai 3. Hallelujah.
Baik, mari kita berdiri. Kita berdoa menutup ibadah, nanti akan teruskan dengan sukacita Natal. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami jalani dengan sukacita dengan anak kami Sekolah Minggu Harapan Indah. Dan kami datang ke hadirat Tuhan menyampaikan syukur kami melalui persembahan kami di sini. Berkati persembahan kami Tuhan, dan boleh kami pakai untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan berkatilah kehidupan kami, berkati anak-anak kami semuanya. Sempurnakan Tuhan ibadah kami, bahkan rangkaian acara Natal kami, sukacita kami yang akan kami teruskan nanti setelah doa ini. Tuhan terus berserta bersama-sama dengan kami. Terimalah doa kami Tuhan, ketika bersama-sama kami berdoa. Mari kita berdoa dalam doa O Yesus Asamani. O Yesus Asamani, hanami hagano. Pasadaur nami aseto ranggano. Semboi dalanan nami salakan atursa. Depama soman nami toranga gehuja. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Silakan duduk, kami serahkan kembali kepada pengurus. Duduk dulu. Suruh ini aja. Tes. Salah. Coba. Ikutin kakak ya. Oke. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Sekali lagi, Kurang Abang, semangat. pandu Bang. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yes. Oke, kita ngapain sekarang, Bang? Apa ya? Lama Ini sekali. malam-malam nih. Padahal malam-malam ada lilin. Ya. Ada tulisan apa? Merry Christmas. Christmas. Ada, waduh, udah banyak cluenya nih. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu kita sekarang akan merayakan apa? Wah, Hai. kayaknya lagi pada kurang fokus nih. Kayaknya kita tanya satu-satu aja dulu ya. Oke. Aku dulu nih. Boleh. Aku mau nanya siapa ya? Aku mau nanya Der di situ. Der, sekarang kita ngerayain apa sih? Waduh, kayaknya kurang kenceng ya. Pakai mic. Boleh. Coba, Bang Der. Kita hari ini ngerayain apa sih? Natal. Aduh, Natal Kak. Betul. Nah, supaya kelobang, sekarang kita mau mendengarkan dulu ucapan selamat Natal dari pembimbing seksi sekolah minggu. Apa lagi? Tunggu dulu. Apa lagi, Bang? Kak, masa kita nggak jelasin dulu kegiatan kita ngapain aja? Oh, oke, silakan. Kita berdiri berdua nih pada kenal nggak sama kita? Ya kenal dong. Coba deh, aku mau nanya. Bang Andre mana? Bukan Andre yang di multimedia ya, udah ketuaan. Yang satu. Oh, itu di belakang. Iya, coba sebut. Kira-kira yang ganteng ini siapa, yang cantik ini siapa? Ayo Bang. Kembali. Yang ganteng ini siapa, yang cantik ini siapa? Terima kasih. Oke nih. Kayaknya kita jelasin dulu kegiatan kita ngapain aja nih. Silakan Bang. Aku mulai ya. Aslinya kegiatan kita itu keren-keren hari ini. Yang pertama itu nanti ada persembahan pujian gitu. Iya, dari siapa? Gak boleh kasih tahu. Gak boleh. Nanti udah pada tahu kan, jadi nggak kaget. Oke. Baru yang berikutnya ada apa tuh?
kita akan memberikan tanda kasih untuk anak sekolah minggu yang melayani di bidang musik, Bang. Melayani di bidang musik yang 6 orang itu ya? Cluenya 6 orang. Tapi siapa aja? Ada deh. Oke. Baru kita punya peluru andalan kita nih. Yang paling ditunggu-tunggu sama seperti khotbahnya Bapak Pendeta tadi. Apa yang paling ditunggu kalau perayaan ulang tahun? Hadiah. Langsung pada semangat, Kak. Iya dong, Bang. Udah hadiah langsung pada semangat. Iya, setahun sekali. Oh iya, setahun sekali. Baru nanti habis itu peluru terakhir kita makan bersama. Waduh, oke. Tapi sebelum kita masuk ke acara kita dengerin dulu nih, Kak. Kata sambutan dari Bapak Pembimbing Seksi Sekolah Minggu Situa Ricardo Purba. Untuk waktu dan tempat kita persilakan. Adik-adik tetap tenang ya. Tetap tenang ya adik-adik. Selamat Natal adik-adik semua. Ini dari tadi suara adik-adik yang kecil, sekolah minggu kecil yang ada. Sekolah minggu besarnya diam aja. Tapi sukacita enggak Natal malam ini? Kan enggak dijawab. Sukacita enggak Natal malam ini? Ya, terima kasih buat adik-adik semua. Malam ini kita sudah merayakan Natal. Malam ini Tuhan Yesus lahir. Artinya kita bersukacita ya. Selamat Natal buat adik-adik semua. Nanti kadonya yang khusus minta di rumah sama bapak mama ya. Apa kado khususnya? Minta di rumah. Ya, biar begitu juga yang di rumah. Selamat Natal adik-adik. Biarlah dengan Natal adik-adik semua semakin diberkati Tuhan, semakin pintar, semakin cantik, semakin cakep. Hubani Nasyam, guru sekolah minggu, terima kasih bani setahun bulun Nasyam, makubasun haganupan mengajari nyombah ni kuryata. Terima kasih bani halojaun Nasyam, hanami majelis melalui PMJ maka tahun terima kasih. Janah tonggota haganup, tambah pasu-pasu bayi Nasyam terlebih guru-guru sekolah minggu tene. Hubata haganup kuria GKP Sarapan Indah, tutu malah suhurta bani nadup diar merdalan perayaan Natal sekolah minggu ikuriaton. Janah domu hubani nah yang katita tulu opat guru sekolah minggu bani awal tahun. Jadi bani tahun naro awal tahun bere hitam mahoma SK bani sidea. Jadi resmi menjadi guru sekolah minggu ikuriata tene. Andoharma lambin diar haganupan mardalan pelayan sekolah minggu malas urni nyombata haganup. Janah terlebih malas urni Tuhan bani haganupan pelayanan tetene. Jadi salinari hanami majelis melalui PHMJ maka tahun terima kasih hubani Nasyam. Janah hubani haganup orang tua na mendukung jalannya perayaan Natal Bornginon. Sonaima nuhur nami dan terkhusus kepada IT terima kasih. Walaupun mungkin masih banyak kurang sana sini, tapi kita harus mencoba untuk lebih baik. Pandemi mungkin sampai 2 tahun ke depan masih seperti ini. Jadi kita harus mau berbarengan, bergandengan dengan COVID ini dengan meningkatkan teknologi. Aiman yuhur nami nabui pada sekanami. Nah terakhir terima kasih bagi pandita. Ngadup pada skonsor naihoma indang hadir durut baku kita bani Bornginon. Terlebih inang pendetaon ibagas pernabulitan PSE bahwa kita bagas tongko homa
Podas malum jana buirup kita tong ibakas balas diur. Sunaima terima kasih Bani Bang Aldo pakon Kak Iren. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sintua Ricardo. Sekarang ngapain Bang? Sekarang tadi kan udah perwakilan dari guru sekolah minggu nih. Iya. Berarti sekarang kata sambutan dari Perwakilan orang tua. Dengan ini kami mengundang untuk Mama Dear Sinambela menyampaikan ucapan selamat Natal untuk kita semua. Silakan Mama Dear. Ayo Mam. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini ya. Walaupun dalam keadaan pandemi Covid, kita masih bisa berkumpul di sini. Terima kasih, puji Tuhan. Kami dari mewakili orang tua sangat senang melihat anak-anak bisa berliturgi, berbaca puisi. Anak-anak sangat senang kami lihat, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua didikan guru-guru sekolah minggu semuanya yang telah sabar mengajar-ajari adik-adik sekolah minggu semua sehingga bisa sampai saat ini bisa merayakan Natal. Ya, demikian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mama Dear. Nah, sekarang seperti yang kita janjikan tadi, Bang. Peluru pertama kita, Kak. 6. Langsung 6? Iya dong. Oh. Cluenya pertama, ada 6 anak sekolah minggu yang sudah hampir ada setahun ya belajar musik. Sempet tampil juga, Kak? Iya, betul. Kita boleh panggil ke depan, Bang? Kita panggil aja langsung nih. Iya, ini ada pemberian tanda kasih dari sekolah minggu untuk mereka. Walaupun ada 2 yang sudah jadi nama poso ya. Bukan Bapak? Bukan. Bukan nama poso ya. Nama poso, tapi tetap mantan ASM. Oke. Kita panggil Bang. Nanti yang memberikannya siapa? Yang berikan itu udah pasti Pak Pembimbing. Bapak Pembimbing. Ya, kita panggil nanti satu-satu ke depan ya. Apa dulu ya? Ya. Andre Purba. Ayo Bang, ke depan Bang. Andre Mayoka, Alan Munte, Alfredo Sumbaya, Priscilla Damanik, Kevin Damanik, dan ini nama poso juga sudah ya. Eben Sinaga. Bang Eben mana? Waduh Kak, kita ketutupan ini Kak. Kesini Kak. Aduh, mereka udah jangkung-jangkung banget ya. Iya, kita kan badannya mungil-mungil. Iya. Ya, ini ada tanda kasih dari sekolah minggu. Memang kita tidak bisa memberikan yang besar-besar ya Bang ya. Iya. Tapi paling tidak ada penghargaan untuk mereka. Untuk Bapak Pembimbing, kami persilahkan. Ya, dan terima kasih halayon masuk YouTube do totu haganupan kuria najut menyaksihon terima kasih ubani guru sekolah minggu Pak Konseksi sekolah minggu nabu mangidah potensi-potensi ni nyombah ni kuriat katene anggo ida kita tahun naro si dia nomon 2 belajukan sekolah mah usia perguruan tinggi tentu tadi mau petala tahun berikut nih berangkat rumah 2 air di boys nah perlu homa asai pikir ita ganupan janah malas nyur holi mulak si dia harapan indah gak bisa ada kenangan homa
pelayanan ni si dia itu ngatungan ni Kurianta. Aima malas nuhur di Kuria hubani nyombah tanah nomor tutu si Holdo berkesenambungan baik kita asehaganuk kita saling mendukung bani kegiatan ni Kurianta ini. Kepada pengabang kakak ayat jemaat Harapan Indah tentu walaupun mungkin penuh perjuangan kan karena waktu bermain sudah terlambat dengan latihan untuk pelayanan di gereja. Sekali lagi lah dengan pelayanan kakak sama abang-abang ini biarlah jemaat Harapan Indah semakin bersuka cita semua. Jadi tetap semangat melayani. Walaupun kadang bersungut-sungut kan gitu. Nah, tapi kita percaya kalau berhangir dulu mulai dari SMP, SMA, kuliah sama seperti kakak sama bang ini. Memberikan waktunya terus dan kita percaya itu adalah berkat. Jangan capek melayani di gereja. Jadi terima kasih sudah setahun kita belajar dan kita melihat bagaimana perkembangannya cukup. Jadi lagi dalam suasana Natal sekolah minggu sama Kak Cila, Bang Alan, Bang Alfredo, Bang Andre, Bang Eben, Bang Kevin tetap semangat. Pasti Tuhan memberkati. Ya, selamat Natal buat kakak dan abang dan sekolah minggu memberikan tanda kasih kepada kalian. Jangan lihat nilainya, tapi inilah berbagi kasih di suasana Natal. Ya, terima kasih. Tetap semangat melayani ya, abang-abang dan kakak satu-satunya, Kak Cila. The only one. Waduh, lumayan nih ya, bisa jajan-jajan pulang dari gereja, Kak. Capain dapat lah. Oh, capain dapat. Gak harus gede bang, yang penting iya juga sih. Iya kan betul. Ya silakan abang kakak boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih. Selamat melayani terus ya. Dan ini sekarang salah satu yang ditunggu juga nih. Apa itu bang? Penampilan dua diva. Siap-siap pemusik ya. Sebentar kita mau mendengarkan siapa? Siapa kak? Aku lupa. Kakak panggilkan untuk kita mendengarkan persembahan pujian dari Kak Devi dan Vira. Ayo.
Dahsyat banget kan? Waduh. Wah, iya. Kenapa Indonesia Idol kali ya, Kak? Boleh. Daftarin, Bang. Enggak, aku bilang udah pernah, Kak. Bukan baru didaftarin. Oh, udah. Kayaknya udah pernah deh. Oh ya? Dahsyat banget. Oh iya, oke. Waduh. Sekarang momen apa ini? Sekarang waktunya untuk kita memberikan hadiah Natal untuk anak sekolah minggu. Paling ditunggu nih, Kak. Hadiah Natalnya mana kakak-kakak? Hadiah Natal. Setelah itu kita kasih makan. Oke. Iya. Oh iya, yang duduknya paling tenang. Yang duduknya paling tenang nanti dikasih hadiah Natal sama kakak sekolah minggu. Nggak boleh tolak-toleh, nggak boleh berisik. Iya. Langsung pada tenang ya, Bang. Pada tenang. Wah. Ya udah, kita nyerah. Oke nih. Ya, katanya udah pada lapar, Bang. Padahal maksudnya biar kelar semua ya. Dari tadi aku kira kita ada berempat yang ngomong. Ya. Ternyata berdua sama perut kita. Yoi, betul. Jadi kita sekarang makan dulu. Sebelum makanan dibagikan, kita berdoa dulu ya, Bang. Betul, harus doa dulu kayak tadi kata Pak Pendeta. Sebelum makan kita berdoa. Nanti sebelum makan, setelah itu nanti ingat cuci tangan dulu ya, sebelum makan ya. Siapa yang bawa doa, Bang? Kak Rohma. Kak Rohma. Bikin doa sebelum makan, Kak. Nggak apa-apa, Kak, pakai sepatu begitu nggak apa-apa. Iya makanya. Adik-adik udah pada lapar belum? Udah. Sama kakaknya juga udah lapar. Ayo lipat tangan yuk. Sebelum kita makan, jangan megang handphone dulu. Kita makan, kita mau makan lipat tangan. Tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kelahiran Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus tetap lahir di dalam hati kami, agar kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang menyayangi orang tua dan teman-teman. Tuhan Yesus, kami mau makan. Sebelum kami makan, Tuhan tolong berkati makanan yang akan kami makan nanti agar berguna bagi kesehatan tubuh kami. Berkati juga orang-orang yang belum dapat makan pada hari ini, biar mereka juga sehat-sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Rohma. Sekarang makanan akan dibagikan. Nggak ada yang jalan, semua duduk di bangku masing-masing. Kalau ada yang bergerak, nggak dapat ayam gorengnya. Duduk dulu. Nanti cuci tangannya satu-satu, gantian. Nggak boleh bareng-bareng. Ayo, gantian ya. Oke deh, sambil makanan dibagi-bagi berarti sambil makanan dibagi-bagi perayaan kita sudah selesai. Sekarang Bang Aldo mau nyanyi kali sambil mereka makan? Iya jangan dong, aku udah sering pantun ini. Divo. Oh boleh. Pantun. Apa pantunnya Bang? Oke, kalau abang ngucapin satu baris kalian bilang cakep ya. Setiap abang bilang pantun. Bilang cakep ya. Kasihan aku. Kasihan Bang Aldo. Udah susah nih bikinnya. Pakai pompa di simpang 8. Cakep. Aduh, jidat gatal dicium beru. Cakep. Sampai jumpa di tahun depan. Selamat Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Kita ketemu tahun depan. Ayo makan, gak boleh jalan-jalan. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu.